Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, baik. Mawjudul marid? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Malam ini kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan kajian kita Al-Ushul Thalatha. Kemarin sempat libur karena ada hal yang tidak bisa kita tinggalkan dan hari ini kita bisa lanjutkan. Kemarin kita telah membahas halaman 9 tentang 4 masalah yang wajib dipelajari terlebih dahulu. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang pertama kali yang harus kita belajar adalah tentang ilmu. Ilmu yang harus dipelajari 3 saja. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Nomor 2 ilmu tentang mengenal nabinya, nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3 wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. 3 ini kamu kuasai dulu untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebelum belajar ilmu fisika, sebelum belajar matematika, sebelum belajar bahasa Inggris, sains dan yang lain, kuatkan ilmu ini dulu. Karena kalau 3 ilmu ini dikuasai, maka ilmu matematikanya, ilmu fisikanya, ilmu sainsnya, kemudian ilmu-ilmu yang lain akan menyelamatkan pemiliknya dunia akhirat. Kalau dia ahli matematika, pintar matematikanya, dia akan membantu mengembangkan Islam. Dia tidak pernah akan merubah angka 1 diganti angka 0. Tak mungkin. Kenapa? Karena dia ma'rifatullah, sudah tahu Allah. Allah itu alimun, maha melihat. Allah itu basirun, maha mengetahui. Alim, basirun, Allah maha melihat. Nah, ilmu dibangun di atas itu. Pintar kalian ilmu yang lain, dasarnya ini. Dan sampai punya prestasi akademik, tapi kemudian tidak kenal Allah. Kemudian setelah belajar tentang ilmu kepada Allah, tentang Allah, belajar tentang nabinya. Kenapa harus belajar tentang nabi, Ustaz? Karena nabi itulah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjelaskan pesan-pesan Quran kepada manusia. Belajar Nabi Muhammad itu yang pertama belajar tentang sifat kemanusiaannya Nabi. Nabi itu manusia. Kemudian belajar tentang akhlaknya Nabi. Belajar tentang ibadahnya Nabi. Belajar tentang kepemimpinannya Rasulullah. Bagaimana Nabi kalau jadi pemimpin?
Belajar bagaimana Nabi kalau berjualan. Belajar bagaimana Nabi kalau jadi suami. Lengkap semua. Itu ada di Sirah An-Nabawiyah. Kemudian belajar Islam dengan dalilnya. Kenapa harus sholat? Oh, sholat yang memerintahkan Allah. Dalilnya mana? Dalilnya awal surat Al-Baqarah, Ustaz. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Dan banyak yang lain. Tapi di Quran kan tidak dijelaskan, Ustaz. Sholat subuh gimana, bacanya gimana? Nggak ada Quran. Yang ada di wahyu kedua, dalil kedua, namanya hadis. Maka dijelaskanlah di hadis itu. Kemudian ada namanya hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang 42 hadis itu. Nanti ada syarahnya. Dijabarkan ketika Jibril datang pada Nabi, berkumpul seperti ini. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kabarkan pada saya tentang Islam. Akhbirni anil iman. Kabarkan tentang iman. Sampai tentang ihsan, ya. Ilmu itu dasar yang harus dikuasai, ya. Sehingga kalau orang belajar ilmu tentang Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalilnya, dia akan menjadi santri. Kalau dia berilmu, dia berakhlak. Jangan sampai berilmu tidak ada akhlaknya. Baik, kita lanjut, ya. Sekarang apa? Qala Syafi'i. Qala, berkatalah Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahu, semoga merahmati kepada Imam Asy-Syafi'i, semoga merahmati kepada Imam Asy-Syafi'i Allah. Kita sedikit, siapa Imam Asy-Syafi'i kok disebut di sini? Kita sedikit membahas biografi singkat Imam Asy-Syafi'i. Supaya kemudian kita kenal. Imam Asy-Syafi'i ini nama aslinya Muhammad bin Idris. Nama aslinya Imam Asy-Syafi'i, namanya siapa? Muhammad bin Idris. Loh, kok bisa disebut Imam Syafi'i, Ustaz? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i punya laqab, punya kunyah. Namanya Abu Abdillah. Punya nama panggilan, ya. Dan itu memang disunnahkan. Jadi berarti nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i.
bin Syafi'i. Jadi jalur nasabnya Imam Syafi'i ini sampai pada nasabnya Rasulullah, sampai pada Hashim bin Al-Muttalib bin Al-Manaf. Perlu antum ketahui, Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah, ya. Yang sekarang lagi bergejolak, Gaza Palestina, ya. Di Gaza. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata Imam Syafi'i dibesarkan sudah dalam keadaan yatim. Sudah yatim terus fakir saja, nggak berharta. Jadi antum bisa bayangkan ini. Sudah fakir, sudah yatim, kemudian dia tidak memiliki harta. Dan ayahnya beliau yang bernama Idris, ya, itu meninggal dalam keadaan masih muda. Ayahnya sendiri meninggal pada masa usia muda. Akhirnya beliau diasuh oleh bundanya dalam keadaan gak punya bapak. Kemudian ibundanya ini membawa Imam Syafi'i yang masih usia 2 tahun dari Gaza Palestina itu menuju ke Mekah. Usia 2 tahun menuju ke Mekah. Kemudian belajar di sini. Nah, ini perhatikan bagaimana ibunya Imam Syafi'i. Dididiklah di Mekah itu, belajar ilmu, kemudian usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Anak yatim, orang miskin, karena didikan ibunya berpendidikan, kemudian memiliki kecerdasan yang tinggi, maka Imam Syafi'i walaupun dia anak yatim, walaupun dia tidak memiliki harta, tapi diberi kemampuan oleh Allah, keistimewaan, usia berapa tahun? 7 tahun hafal Quran. Kemudian di usia 7 tahun juga beliau menghafal kitab fikih Al-Muwatta karya Imam Malik, gurunya, ya. Dia punya guru namanya Imam Malik. Terus gurunya itu mengarang kitab namanya kitab fikih Al-Muwatta. Kitab fikih apa? Tebalnya segini loh. Lihat tangan saya. Tebalnya segini. Itu bisa nyantol di otak Imam Syafi'i ketika dia baca tanpa salah sedikit pun. Itu saking encernya, ya. Dia sudah hafal kitab Al-Muwatta. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta di usia 10 tahun, ya. Di usia 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta.
Kemudian beliau terus belajar dididik oleh ulama-ulama Mekah. Kemudian di usia 15 tahun beliau sudah berfatwa, sudah menjadi guru, dan juga sudah bisa berfatwa di usia 15 tahun. Coba untuk bayangkan gitu ya. Nah, sampai kemudian beliau, singkat cerita, jadi karena kita tidak semuanya membahas tentang biografi beliau, tetapi paling tidak kita sedikit mengenal kemudian beliau meninggal pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Tadi lahirnya berapa? Nah, kemudian 2,4 Hijriah beliau meninggal dunia dengan usia 54 tahun. Usianya berapa? 54 tahun. Coba baca ulang biografinya Imam Asy-Syafi'i. Mas apa ini yang pakai baju putih? Kayaknya baju putih ya. Yang paling tengah sedikit. Mas siapa? Yang kopiahnya dibuka. Coba baca. Dia agak keras sedikit. Bisa baca? Nggak bisa. Oke, baik. Sekarang gini aja, biar cepat. Perhatikan saya dulu. Sampai akhirnya Imam Asy-Syafi'i itu menjadi ulama besar. Kemudian pendapatnya diikuti oleh mayoritas Muslim sedunia, termasuk di Indonesia. Nama kitab-kitabnya dipelajari dari masa ke masa, dijadikan rujukan berfatwa persoalan-persoalan keagamaan dan dunia. Dari anak yatim kemudian tidak memiliki harta, tetapi ketika dia punya ilmu maka Allah mengangkat. Jadi antum yang dari keluarga yang miskin, nomor 2 bapaknya sudah nggak ada, Imam Asy-Syafi'i sudah memberi contoh bahwa ketika ayah nggak ada, orang miskin, tidak ada penghalang untuk dia mulia dengan ilmu. Maka jadikan Pondok Al-Manar ini sarana kalian menjadi orang-orang mulia. Kalian nggak boleh tergiur dengan temannya yang sudah bekerja. Ada yang kerja di restoran, ada yang kerja jadi supir, ada yang tergantungan ngepel. Nggak usah tergiur. Kalian harus
menjadi yang lebih baik dari mereka dengan ilmu. Tapi Imam Syafi'i mendapatkan kepintaran itu sedikit tidur. Beliau tidurnya sedikit. Orang tua guru terus di pondok ya. Jadi ciri-ciri santri yang sukses itu, kalau temannya tidur, dia belum tidur. Loh, apa ngobrol? Nggak ngobrol. Dia baca kitab, dia menghafal Quran. Itu santri mau sukses tuh. Ada ciri-cirinya santri mau sukses itu. Jam 3 temannya masih bernyanyi di tempat tidur. Nah, santri ini dah bangun sholat tahajud. Baru sholat tahajud dia doa pada Allah, doakan orang tuanya, doakan para gurunya, mendoakan cita-citanya di pondok ini. Kemudian salah satu yang minta, ya Allah, jangan sampai musuh saya di pondok. Pertama, tidak kerasan. Nomor 2, males. Engkau lenyapkan dari saya. Doa terus itu, karena itu musuhnya anakmu di pondok pesantren. Dia bangun salat malam, berdoa, dia menghafal Quran, dia buka pelajaran. Lalu itu tidur lagi. Lalu tidur, adzan dia bangun, sebelum adzan dia bangun lagi. Nah itu santri yang di atas rata-rata. Di sini kan nggak dipelajari harus hafal mufradat bahasa Arab, bahasa Inggris, Ustaz. Kalau nggak ada program, ya kalian program sendiri. Mulai malam nanti saya berjanji pada diri saya sendiri sebelum tidur menghafal mufradat 1 bahasa Arab, 1 bahasa Inggris minimal itu. Dari benda dulu ditulis mau benda apa, untuk rumah, apa sekolah, diurus saja. Jadi kalau kemudian 30 hari 1 bulan, berarti sudah dapat 30 mufradat. Dan itu menjadi dasar untuk kalian bisa berbahasa. Nah itu santri. Santri mau prihatin di pondok, tapi dia banyak uang. Justru santri yang sukses itu dia walaupun dia banyak uang, dia irit. Dia bisa nabung di pondok pesantren, makannya ya kayak temannya biasa aja walaupun dia punya. Itu santri. Nah santri yang miskin tuh, dia punya uang, dia bisa nabung. Wah, itu luar biasa dahsyat lagi. Yang punya uang 100.000 dikirim langsung telas dalam hitungan jam. Baik, itu motivasi. Kenapa kita harus bahas? Hai. Kenapa Imam Syafi'i kemudian dicantumkan oleh pengarang kita? Kita lanjut dulu. Lauma anzalallahu hujjatan. Dihargati dulu ya. Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata laka fatshum. Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata laka fatshum. Lau sekiranya lau apa artinya? Sekiranya. Ma tidak anzala menurunkan. Anzala artinya apa? Allahu Allah hujjatan, hujjah atau dalil ya, ala khalqihi bagi makhluknya,
ala khalqihi, bagi makhluknya, illa, selain hadhihi surata, surat ini. Surat ini apa ini? Surat apa maksudnya? Al-Asr. Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, artinya tidak menurunkan Quran, tidak menurunkan yang lain kecuali cuma surah apa? Al-Asr, enggak menurunkan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan yang lain, An-Nas, kecuali cuma turunkan surat yang namanya Al-Asr ini, lakafathum, niscaya ia telah mencukupi mereka. Niscaya ia telah mencukupi mereka. Yaitu kembali kepada surah Al-Asr. Niscaya ia telah mencukupi mereka. Jadi andai kata Allah cuma menurunkan surat Al-Asr, itu sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Loh kok bisa? Baik, coba dibuka lagi di halaman 9 itu. Wal asr, apa artinya? Demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena 24 jam manusia berada di dalam waktu itu, menggunakan waktu 24 jam. Ada yang menggunakan waktu baik, ada yang menggunakan waktu buruk. Malam ini ada yang ngaji seperti ini 1 jam. Ada malam juga nggak ngaji, tidur, jalan-jalan, mabuk, judi dan semacamnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam, semua manusia, ya. Ya, Mas. Manusia dalam apa? Kerugian. Yang mau ngantuk rugi ya. Kecuali 4. Kecuali 4 saja yang enggak rugi manusia itu. Satu cirinya yang enggak rugi itu apa? Illal ladzina amanu, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menjalankan agamanya. Kemudian setelah beriman, wa amilus sholihat. Apa wa amilus sholihat? Setelah beriman, dia yakin terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian dia mau beramal. Tidak hanya dia tahu, tapi kemudian mampu beramal. Karena ada orang tahu tapi nggak beramal. Yang musibah lagi, nggak tahu ilmu beramal, itu lebih musibah kan? Nah setelah beramal itu butuh 2. Watawasau bil haq, saling menasehati. Kalau nggak ada yang menasihati, kita nggak jadi orang baik. Makanya di kamar di pondok ini harus ada yang suka menasihati. Kamu cari teman, ya, jangan cari teman yang selalu mengiyakan kamu. Jadi di pondok itu cari teman yang selalu menegur kamu, itu cari teman seperti itu. Mau minum tangan kiri, diingatkan temannya, itu teman baik. Jadi yang teman yang guru itu dia minum pakai tangan kiri dibiarkan. Kemudian nggak pamit ke pondok pesantren, keluar jalan-jalan, alun-alun, kemudian sampai ke Gelaga, nanti pulang ditemani juga. Itu teman seburuk-buruk teman. Nah teman kayak itu nggak boleh di. Bahkan, yuk ke Gelaga kita jalan yuk. Sekarang kan kita waktu agak bebas. Nanti kalau ketemu, saya senang bu.
Nah, kalau ada teman seperti itu harus dijauhi. Bahaya teman. Dari teman kamu itu yang bisa menasihatimu ketika kau melakukan salah. Dari teman ketika kamu malas baca Quran, malas belajar, itu cari seperti itu. Jangan dari teman yang banyak uangnya atau yang suka dikirim oleh Wicari ya, itu enggak canda. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan satu pendapat, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan Quran, cuma surah Al-Asr sudah cukup untuk manusia mau selamat di dunia. Karena semuanya ada di sini sebenarnya. Begitu cerdasnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita masuk perkataan Imam Bukhari. Wa qala al-Bukhari. Waqala dan berkata Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rahimahu, semoga merahmati kepadanya. Allahu Allah. Nah, siapa Imam Bukhari? Jadi nama lengkapnya Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama asli. Itu nama tempat saja, tempat kelahirannya. Al-Bukhari. Nama asli beliau bernama Muhammad bin Ismail. Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Jadi namanya beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Saya ulangi lagi, nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Saya bisa lengkap, bisa menyebutkan lengkap namanya tadi. Satu, Muhammad Bin Ismail terus bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. itu nama lengkap. Kunyah beliau, nama panggilannya bernama Abu Abdillah. Itu kayak nama kunyahnya Aisyah di dalam hadis Arba'in ya. An Ummi Abdillah an Aisyah. Walaupun Aisyah sendiri gak punya anak. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhari, di Bukhara. Nama tempatnya Bukhara. Nama tempat lahirnya namanya apa? Bukhara. Boleh, kita itu kayak saya Tohari Al-Maduri, boleh. Karena saya dari Maduri. Kalian dari mana? Pokoknya ada yang disesuaikan, daerahnya boleh disebut. Yang paling jauh dari mana ini? Mana? Sumatera. Riau mana? Nah, siapa namanya? Rizky Ar-Riau. Jadi bisa
Sandarkan pada tempat. Ada kisah menarik yang kalian belum pernah baca ya. Saya bacakan dulu. Imam Bukhari ini memang keluarganya orang berilmu. Ya. Imam Bukhari ini secara keluarga, didikan keluarganya memang berilmu. Karena bapaknya memang ahli hadis. Jadi bapak ayahandanya beliau yang bernama Ismail itu memang ahli hadis, orang yang pintar hadis. Jadi beliau berguru langsung kepada ayahnya. Ini hebat kalau kalian bisa berguru kepada ayahnya. Sejak kecil sudah diasuh oleh ayahnya. Kemudian meninggal dunia ayahnya pada masa kecil juga, diasuh oleh bundanya dalam keadaan yatim. Cuma Imam Bukhari keluarganya orang kaya. Beda dengan Imam Syafi'i tadi, yatim, fakir. Tapi Imam Bukhari yatim kemudian kaya. Dia nggak punya ayah tetapi dia orang kaya. Imam Bukhari ketika masa kecil kedua mata beliau buta. Kemudian ibunya bermimpi melihat Khalilullah, Nabiullah Ibrahim. Berujar, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya. Menjelang pagi hari, ibu Imam Bukhari mendapatkan penglihatan anaknya telah sembuh. Dan ini merupakan kemuliaan Allah yang diberikan kepada Imam Bukhari ketika kecilnya. Dan salah satu kelebihan Imam Al-Bukhari, beliau diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa sejak kecilnya. Beliau sudah belajar hadis di usia 10 tahun di kecilnya ya, sampai menguasai beberapa kitab. Dan Imam Bukhari itu punya kelebihan dibanding periwayat yang lain ya. Kenapa Imam Bukhari dengan Imam Muslim lebih tinggi Imam Bukhari? Kalau Imam Bukhari berguru mencari hadis itu kepada orang yang dia ketemu langsung dengan Nabi semasa, dan orang itu harus ketemu langsung, nggak cuma semasa, tapi dia harus ketemu. Itu baru diambil hadisnya. Kalau ada guru kok tidak ketemu Nabi walaupun semasa, nggak diambil oleh Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Muslim, walaupun tidak ketemu Nabi tapi semasa, hadisnya masih diterima. Makanya Imam Bukhari tingkatan riwayat hadisnya lebih tinggi. Baik, kita lanjut. Kita tidak terlalu membahas terlalu dalam biografi Imam Bukhari. Nanti sampaikan yang penting-penting saja. Apa perkataan Imam Bukhari di dalam salah satu kitabnya beliau? Babul ilmi, diharkati dulu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal.
babul ilmi qabla al-qawli wal bab. Jadi Imam Bukhari membuat bab berilmu qabla sebelum al-qawli berkata wal amali dan beramal. Jadi beliau membuat bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Kenapa Ustaz? Kok harus berilmu dulu sebelum? Kalau orang banyak bicara, tidak punya ilmu, lebih banyak mudarat, lebih banyak mendatangkan musibah. Sama, orang beramal nggak punya ilmu lebih banyak rusaknya daripada baiknya, daripada diterimanya. Kalau di dalam ibadah tertolak, nah bagaimana dia mau wudu, mau sholat, kalau dia nggak punya ilmu? Tentu harus berilmu dulu. Maka demikian orang seperti ini, saya dikasih air minum nih. Ada ini apa? Kopi mas? Teh, kemudian ada air putih. Tehnya ini dikasih gula apa? Ya. Kemudian ustadznya kebetulan, kalau saya enggak, ada ustadz ternyata kena penyakit gula. Kalau penyakit gula kan sudah produksi gula dia. Kata dokter, kalau orang kena penyakit gula nggak boleh minum yang manis. Nah karena dia punya ilmu, ketika disuguhi ini dia nggak mau ngambil ini, tapi ngambil yang putih. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Sehingga bedakan mana minuman yang sehat untuk dirinya, mana minuman yang tidak sehat. Tidak sehat untuk dirinya, orang lain nggak apa-apa minum. Sama dengan santri, ada santri itu secara umum mesti senang minuman yang ada esnya. Tapi tidak semuanya santri kuat minum es. Sekali dia minum es langsung batuk. Ada yang tahan, mau minum es sampai berapa banyak dia kebal. Tapi ada yang fisiknya ringan. Nah, sehingga santri sama, ada santri itu senang pedes, mau berapa sendok cabai habis. Tapi ada santri itu kalau pedes langsung mincet. Nah, santri seperti itu harus punya ilmu. Oh iya, kalau saya mincet mesti banyak cabai, sampai pantat saya panas. Jadi harus belajar. Ilmu itu aja penting. Bagaimana ilmu agama. Makanya kemudian di dalam bab ini wajib berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Tiba-tiba ada santri Al-Manar malam-malam berzikir di tengah halaman. Terus ditanya oleh ustaz, oleh pengurusnya, kamu kenapa kok jika tengah malam jam 1 loh? Sudah? Enggak, saya tadi dapat mimpi, katanya supaya cerdas zikir di tengah malam, baca ya Halil, ya Halil, ya Halil, ya Halil begitu. Berapa kali bacanya dalam mimpinya? 40.000 kali. Dia mimpi ketemu orang yang jubah, jenggot putih, pakai tasbih. Dia bilang, kamu kalau mau pintar, zikir di tengah halaman jam 1 malam. Ya alim 40.000 kali. Kemudian diamalkan. Dia percaya ke mimpinya. Nah, dia harus berilmu bagaimana mimpi dijadikan hujah, dijadikan amalan. Boleh mimpi dijadikan amalan, tetapi harus
ada penjelasannya dalam Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Oh gini, kalau mimpi baik itu bagian dari berita kebahagiaan, tetapi tidak semuanya harus dicari dalilnya. Apakah mimpi baikmu itu dibenarkan oleh Quran atau Sunnah? Contoh, saya mimpi, dalam mimpi itu nanti kamu kalau bangun beli coklat, kemudian kasih ke putri yang kamu kenal. Dalam mimpinya. Memberi itu boleh, tapi memberi kepada lawan jenis yang dia bukan muhrimnya apa-apa itu nggak boleh. Sehingga fikihnya itu main, harus kemudian dikonekkan dengan fikih. Ngasih nggak apa-apa, maka alihkan kamu kalau ngasih, oh itu nggak boleh, ngasih kepada santri yang paling fakir lah di pondok ini sana, cari dia kasih. Terutama yang kurus-kurus tuh dikasih makanan yang banyak, biarkan gemuk. Yang gemuk nggak usah makan, biarkan kurus ya. Dulu saya waktu mondok kurus, dibully teman-teman, ceking apa, nangis juga saya. Kurus deh, foto saya masih ada, kurus kan, sampai ini kelihatan gini. Sekarang kebalikannya, celana saya ukurannya 37, berat badan saya 80 lebih. Ya, gak kuat. Kemarin ngecek ke dokter, Bapak ini sudah over gizi katanya. Dan mesti harus turun, paling tidak 70. Ini mau turun-turun belum bisa. Ya, cuma kerjanya ngajar, nulis buku. Kali itu kemudian jarang olahraga, jalannya cuma turun. Mestinya olahraga tiap hari. Gak mungkin. Ustadz itu jarang, tiap hari olahraga santrinya ditinggal. Ahad mestinya olahraga, nggak ada waktu lagi. Baik. Wad dalil. Dan adapun dalil tentang babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Qauluhu, firmannya Ta'ala yang maha tinggi, firmannya Allah yang maha tinggi. Dalam surah Muhammad ya. Ini surat Muhammad ayat 9. Surat Muhammad itu surat yang keberapa? 40. Surat yang ke-40 47. Surat Muhammad surat berapa tadi? 47 ayat 9 ya. Fa'lam. Ini fi'il amr dari kata alima. Fa'lam. Maka berilmulah kamu. Fa'lam. Atau ketahuilah olehmu. Tapi di situ berilmulah kamu. Annahu, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah. Wastaghfir, dan mintalah ampun, lidzambika,
atas dosamu. Makanya ketika orang mau mengamalkan kalimat la ilaha illallah harus berilmu dulu. Fabudiya bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Fabudiya maka didahulukan bil ilmi dengan ilmu, qabla al-qawl sebelum berkata, wal amali dan ber Alhamdulillah sudah selesai. Halaman 9 dan 10. Baik, kita buka tanya jawab sebelum ditutup. Dari sebelah sini, tengah, sebelah kiri. Yang dibahas tadi ya. Ada yang tanyakan? Dari sini boleh dulu, ini boleh, bebas. Minimal 3 orang. Sini 3. Kalau nggak ada ya 1 lah. Ya, tanyanya apa? Saya minum dulu. Ayo ditanyakan. Apa Sariawan? Kemarin ada yang tanya sini. Dan mau tanya ya. Ayo. Gimana? Kuliah. Oh, Ibu Imam Syafi'i. Nah. Ayo Mas, ini Mas, come on. Nah. Oh, coba di namanya tadi siapa Mas? Siapa tadi? Namanya apa? Terus ini siapa namanya? Apa Mas tadi Mas? Imam Bukhari meninggal pada terus sini ini paling banyak loh, mesti tanyanya 4. Nah, kok kayaknya mau ragu-ragu ini mereka tiap pelan-pelan. Ya. Ini Allah tuh menurunkan Al-Quran. Tapi di sini dikatakan bahwa sebenarnya surat Al-Asr itu cukup. Tapi kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ya. Baik. Kalau Imam yang pertama tentang nama ibunda Imam Asy-Syafi'i. Ibunya ya Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Itu nama lengkapnya, ibundanya Imam Syafi'i. Makanya tidak lahir seorang anak yang hebat kecuali ibunya juga hebat. Walaupun itu tidak secara umum ya, tetapi secara khusus memang demikian.
Kemudian tentang meninggalnya Imam Bukhari. Beliau meninggal di usia 62 kurang 13 hari. Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Beliau menyusun Sahih Bukhari selama 16 tahun. Ini ada nggak Sahih Bukhari di situ? Mau lihat di lemarinya ada nggak? Tulisan Sahih Bukhari ada nggak? Hah? Belum pernah sentuh itu? Kamu harus nyentuh minimal ya. Disentuh saja kalau belum baca ya. Ada tulisan Sahih Bukhari. Saya seluruhnya punya kecuali Musnad Imam Ahmad. Seluruh kitab hadis, kitabnya ya, bukan di file, tapi kitabnya. Jadi sejak dulu di pendidikan ulama tarbiyah saya sudah nyicil. Dari Sahih Bukhari dulu, Sahih Muslim, sampai kemudian kitabnya Al-Muwatta tadi gurunya Imam Syafi'i, miliknya Imam Malik saya sudah beli. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ya, itu sudah punya. Dulu nggak punya uang, tapi kebetulan punya teman yang jualan kitab boleh dihutang. Jadi sekarang kitab saya 2 lemari, belum dibaca semua. Belum sempat ya. Kecuali ada pertanyaan baru buka kitab-kitab yang pernah ditulis. 16 tahun nyusun kitab. Ini harus ada di sini nanti. Harus bisa nulis kitab besok. Ada bisa nulis buku sebelum meninggal. Jangan cuma surat cinta terus ditulis. Kalau itu juga semuanya bisa ya. Nulis kitab. Kemudian yang terakhir, kenapa Ustaz kok tidak Quran yang diturunkan? Itu cuma andai, laula, seandainya. Andai kata Al-Quran itu tidak diturunkan cuma 1 surat saja, Al-Asr kata Imam Syafi'i, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengantarkan orang selamat dunia akhirat. Jadi Imam Syafi'i memberikan satu pemahaman bahwa Quran itu isinya cuma itu saja. Walaupun tidak mencukupi, karena itu membahas tentang hukum-hukum secara global ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan kajian kita. Oh, nah. Ini ada teman ibunya itu Islam dan ayahnya itu Kristen. Kalau anaknya itu ikut mana? Kalau bapak ibunya beda agama, kalau dia masih kecil mas ya, kalau dia masih kecil dia ikut ibu. Kalau dia masih kecil karena yang menyusui ya. Tapi kalau sudah balik dia bisa menentukan, tergantung anaknya. Dia menentukan yang mana. Cuma kalau dia bisa, sebutlah agama sebagaimana agama kita. Karena kalau masih kecil kayak dia 2 tahun ya 1 tahun. Kalau bapak kan nggak bisa nyusui. Bisa Ustaz belikan susu kardus di toko, ya. Tetapi
ASI terbaik adalah ASI ibu, dan itu hak seorang bayi. Di dalam hukum pembelajaran Islam adalah alihnya ke ibu. Nanti kalau balik dia bisa nemukan. Tetapi dia kalau kemudian lahir besar, berbaktinya tetap kedua-duanya walaupun beda agama. Wajib. Kalau kalian punya saudara, dulu punya ibu sampai sekarang beda agama, ya mungkin agama Kristen, agama Buddha, tidak boleh kemudian berani membentak. Tetap diperlakukan sama dan muliakan karena dia orang tua. Sambil mendoakan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.